Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sista Nidaan Hofia dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan NIM 2221030100026. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas UTS saya dengan mata kuliah Teori Media. Temanya adalah media visual. Apa sih media visual itu? Media visual, media adalah sebuah alat komunikasi yang menjadi perantara antara sumber pesan dan visual. Visual adalah sebuah panca indera dengan penglihatan mata yang merupakan bagian dari informasi. Jadi dari kedua-duanya, media visual adalah perantara atau pengantar, yaitu yang memberikan gambaran secara konkret maupun abstrak. Jadi media visual itu bersifat real dan dapat dirasakan dengan panca indera penglihatan. Khususnya dapat didefinisikan sebagai media yang mengkombinasikan fakta dan gagasan secara jelas melalui kata-kata dan gambar. Jadi media visual ini sangat cocok sekali digunakan untuk menyampaikan informasi yang padat. Media visual dapat disebut sebagai alat peraga yang digunakan dalam proses pembelajaran dan bisa dinikmati melalui panca indera mata. Jadi media visual ini juga dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan peserta didik yang dapat menghubungkan antara isi materi pembelajaran dengan dunia nyata. Jadi media visual itu dapat disebut sebagai perumpamaan atau gambar. Dan media visual dapat menumbuhkan minat peserta didik dan dapat memperkuat ingatan. Media visual itu terdiri dari gambar, diagram, peta, grafik, poster, kartun, surat kabar, dan juga buku. Jenis media yang pertama yaitu gambar atau foto, yang dimana media tersebut itu memproduksi tentang gambar dua dimensi yang memiliki alat visual yang efektif karena dapat divisualisasikan menjadi lebih konkret dan realistis. Dan yang kedua ada slide. Slide itu adalah gambar yang diproyeksikan oleh cahaya melalui proyektor, yang tujuannya itu agar kita bisa mudah memahami, agar ingatan kita itu semakin kuat ya. Gimana kita selalu mengerti apa yang dipresentasikan gitu menggunakan proyektor tersebut. Yang ketiga ada karikatur dan kartun. Karikatur dan kartun itu merupakan garis yang dicoret secara spontan dan menekankan hal-hal yang sangat penting, seperti gambar harus autentik, terus gambar harus dinamis, gambar yang harus message gitu ya kan. Dan autentik itu agar mengungkapkan suatu realitas kehidupan, dan dinamis itu untuk menunjukkan aktivitas yang tertentu. Terus dan gambar harus message itu, gambar yang bagus itu belum tentu bisa digunakan sebagai media pendidikan. Yang keempat ada buku ajar. Buku ajar ini dikenal sebagai buku pelajaran yang sering digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Yang berikutnya ada Google Classroom. Google Classroom itu adalah ruang kelas online yang dimana guru tersebut itu ingin membuat, membagikan dan memberikan penugasan tanpa kertas. Dan Appscology itu juga terdapat ada absen secara online, yang dimana itu juga ada pembahasan atau pemateri secara online sebagai pengganti pertemuan offline. Baik, dari pembahasan saya cukup sampai sini saja.
Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.